teman-teman semuanya. Setelah kemarin aku membahas secara umum apa sih beasiswa Indonesia Bangkit itu, nah saatnya sekarang aku ingin menjelaskan lebih detail lagi terkait beasiswa-beasiswa yang ada di Indonesia Bangkit. Salah satunya yaitu beasiswa umum. Nah, di sini aku ingin menjelaskan isi buklet serta ada hal-hal yang mungkin belum dijelaskan secara detail di bukletnya. Jadi jangan lupa disimak ya videonya. Oke, pertama-tama aku akan menjelaskan apa saja sih persyaratan beasiswa umum S1 dalam negeri. Teman-teman harus diperhatikan untuk S1 hanya ada di dalam negeri. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang menduduki bangku SMA dan pastikan bahwa sekolah teman-teman itu di bawah Kemenak, maka teman-teman bisa mendaftar untuk beasiswa umum S1 ini. Jadi apa saja sih persyaratannya? Ayo kita simak. Nah, persyaratannya yang pertama yaitu mengisi data diri dengan mengunggah pas foto resmi terbaru berukuran 3x4 dengan background merah. Jadi jangan sampai background biru ya teman-teman, karena untuk biasanya foto ijazah menggunakan background merah, jadi teman-teman bisa menggunakan foto tersebut untuk daftar di BIB. Setelah itu WNI dan memiliki ijazah yang mana sekolah teman-teman itu harus dipastikan di bawah bimbingan Kemenak. Dan untuk rapor harus 3 semester terakhir. Selanjutnya, jika teman-teman sudah lulus dari perguruan tinggi, sudah mendapatkan LOE, maka dapat langsung kuliah nantinya. Namun jika teman-teman belum memiliki LOE atau masih unconditional, maka teman-teman bisa melalui jalur reguler yang mana maksimal teman-teman harus bisa mencari LOE itu untuk masuk semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Artinya sebelum bulan Agustus atau September teman-teman harus mendapatkan perguruan tinggi terlebih dahulu, dan pastikan untuk pendaftar pada program studi perguruan tinggi tujuan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Jadi teman-teman bisa cek apa saja perguruan tinggi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama di website BIB. Jadi jangan sampai teman-teman salah mendaftar perguruan tinggi nantinya, sehingga teman-teman yang sudah menyediakan atau mempersiapkan untuk administrasi ternyata nanti pas lolos perguruan tingginya tidak terdaftar. Jadi harus diperhatikan itu, karena waktu untuk intake S1 ini memang lebih singkat dibandingkan S2 maupun S3. Selanjutnya teman-teman menandatangani komitmen integritas yang mana disertai dengan matriks 10.000 dengan pernyataan bahwa teman-teman tidak sedang mendaftar, akan menerima atau menerima beasiswa yang mana berpotensi untuk double funding. Teman-teman harus fokus ke BIB terlebih dahulu jika ingin mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit. Dan selanjutnya teman-teman tidak boleh sedang ongoing S1. Jadi teman-teman harus fresh graduate atau belum mendapatkan atau belum menempuh studi di S1. Selanjutnya, teman-teman wajib mengikuti pendidikan secara full time dan memberikan sertifikat kompetensi bahasa yang mana untuk TOEFL ITP minimal itu 400. Jika teman-teman ingin mencoba untuk sertifikat di luar ITP, bisa menggunakan sertifikat kompetensi bahasa Inggris pusat bahasa. Jadi perhatikan teman-teman harus pusat bahasa PTKIN yang mana 450. Dan jika teman-teman ingin mengambil program studi yang mana di rumpun ilmu agama, maka sertifikat kompetensi bahasa Arab itu harus 450. Selanjutnya, teman-teman harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Pendidikan Asal atau Kepala Sekolah dari SMA atau sekolah teman-teman berasal. Selanjutnya, memiliki surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau pusat pelayanan seperti puskesmas. Teman-teman bisa mendapatkan atau mendaftar terlebih dahulu untuk surat keterangan sehat. Lanjut, untuk personal statement atau esai itu berkisar antara 1.000 sampai 1.500 kata, yang mana nanti aku akan membahas secara detail khusus untuk esai ini. Dan selanjutnya untuk teman-teman prioritas, yaitu daerah terdepan, orang asli Papua, dengan latar belakang keluarga prasejarah, korban konflik dan segala macam, itu dimungkinkan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan yang secara umum. Dan untuk beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler, jadi tidak ada kelas eksekutif khusus karyawan jarak jauh. Untuk S1 hanya reguler saja. Nah, secara umum lampiran dokumen yang harus teman-teman lengkapi itu ada di tabel ini. Jadi yang pertama yaitu isian data diri pendaftar, foto pas foto, scan asli kartu tanda penduduk atau KTP, scan ijazah, scan asli buku raport 3 semester terakhir, scan asli surat bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi pada program studi yang dipilih kecuali bagi pendaftar jalur reguler atau kemitraan, scan asli sertifikat kompetensi bahasa, scan asli surat keterangan jasmani, surat pernyataan komitmen integrasi, rekomendasi dari Kepala Satuan Pendidikan, statement, personal statement atau esai, dan surat keterangan bagi pendaftar khusus. Jadi itu teman-teman untuk S1 yang perlu diperhatikan. Teman-teman harus mendaftar sebelum tanggal 31 Mei nanti. Dan pastikan untuk dokumen-dokumen harus lengkap. Dan sebelum teman-teman mendaftar, baca kembali semua persyaratannya, baik perguruan tinggi yang disediakan oleh BIB maupun persyaratan-persyaratan lainnya. Karena untuk S1 mencari perguruan tingginya cukup singkat ya, hanya 1 semester. Misalnya kalau sekarang itu bulan Mei, maka bulan Agustus teman-teman sudah harus masuk kuliah. Jadi semangat!